Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from presenters. My name is Yuda Adi Prastyo. I want to talk about pair sample t-test. Pair sample t-test adalah pengujian yang diambil untuk mengetahui perselisihan antara dua min. Pair sample t-test merupakan jenis analisis statistik parameterik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif antara dua sampel. Jadi, pengujian yang diambil dari dua sampel yang berpasangan itu adalah pair sample t-test. Sampel tersebut berasal dari subjek yang sama dan setiap variabel diambil di saat situasi atau kondisi yang berbeda. Jadi kunci dari pair sample t-test adalah sampel yang diambil berasal dari subjek yang sama, bisa dari kelompok atau grup yang sama, yang di dalamnya juga ada treatment, dan sebelum treatment juga ada bisa digunakan pretest dan post-test. Jadi pretest, treatment atau perlakuan, kemudian post-test. Dan untuk pengambilan keputusan pada pair sample t-test adalah jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka ada perbedaan yang signifikan di antara variabel awal dan akhir, atau yang bisa kita sebut pretest dan post-test tersebut. Dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Ini menunjukkan adanya pengaruh yang bermakna yang dilakukan pada saat masing-masing variabel atau tes tadi. Sekian dari saya, dilanjutkan dengan presenter selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai paired sample t-test. Paired sample t-test ini adalah tes yang dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan untuk menganalisis apakah kedua sampel yang berhubungan tersebut mempunyai rata-rata yang secara nyata berbeda ataukah tidak. Kemudian pengujian ini digunakan untuk mengevaluasi perlakuan atau treatment tertentu pada satu sampel yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda. Paired sample t-test ini digunakan apabila data berdistribusi normal. Berikut t-hit di sini adalah nilai t-hitung. D di sini adalah rata-rata selisih pengukuran sampel 1 dan sampel 2. SD di sini standar deviasi selisih antara pengukuran sampel 1 dan sampel 2, dan N adalah jumlah sampelnya. Berikut ini adalah prosedur penggunaan uji paired sample t-test. Menurut Siregard menyebutkan beberapa prosedur yang perlu dilakukan dalam pengujian dua variabel ini adalah: 1. Menentukan hipotesis. Hipotesis yang berikut adalah contohnya. HO adalah tidak ada perbedaan antara rata-rata nilai practice speaking skill siswa kelas 11 sebelum mendapat pelatihan dengan rata-rata nilai praktis ketika sesudah mendapat pelatihan. HA-nya
yaitu ada perbedaan antara rata-rata nilai practice speaking skill siswa kelas 11 tadi sebelum mendapat pelatihan dengan rata-rata nilai praktis ketika sudah mendapat pelatihan, sesudah mendapat pelatihan. Kemudian menentukan level of significance. Menentukan T-hitung, kemudian menentukan T-tabel. Dan selanjutnya adalah memperhatikan kriteria atau melakukan analisis dengan memperhatikan kriteria pengujian. Jika T-hitung lebih besar daripada T-table dan probabilitas, kemudian sigmanya kurang dari 0,05, maka HO itu ditolak dan HA-nya diterima. Jika T-hitung lebih kurang dari T-table dan probabilitas sigma lebih dari 0,5, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Berdasarkan probabilitas, HO diterima jika value-nya adalah lebih dari 0,05 dan HO ditolak jika value-nya kurang dari 0,05. Kemudian membandingkan T-hitung dengan T-table serta probabilitasnya. Dan terakhir, membuat kesimpulan. Baiklah, sebagai catatan, jika dia memiliki hasil yang berbeda, maka kemudian dilihat dari rata-rata mana yang lebih tinggi dengan melihat nilai min pada pair sample statistik atau pada T-hitung. T-hitung positif berarti rata-rata sebelum les lebih tinggi daripada sesudah les. Dan sebaliknya, T-hitung negatif berarti rata-rata sebelum les lebih rendah daripada sesudah les. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.